Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Roni Nurius Mansah SSY, membawakan kitab Usulus Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Vonis Surga dan Neraka. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam 106,7 FM, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumid amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali melanjutkan kajian rutin kita bersama Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, ya, membahas kitab syarah dari matan Usulus Sunnah Imam Ahmad yang dikarang oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadhili hafizahullahu taala. Kita masih membicarakan sedikit tentang memerangi, ya, para pemberontak dan para perampok. Terakhir kita bahas tentang masalah Khawarij. Di antara cara untuk menjadi firqah najiyah, golongan yang selamat, adalah mengetahui golongan-golongan yang tersesat dan berusaha untuk tidak menjadi seperti mereka. Di antara cara agar kita bisa memeluk agama Islam dengan sempurna, setelah belajar tentang Islam dengan sempurna, adalah dengan mempelajari adyan, agama-agama yang menyimpang di luar agama Islam. Begitu juga masalah kelompok. Di antara hal yang juga harus kita bahas adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, agar kita terhindar dari penyimpangan, sebagaimana kata pepatah Arab, syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Ya, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar aku terhindar dari dirinya. Wa man lam ya'rifi syarra minasyarri yaqa'u fihi. Siapa yang tidak tahu mana baik mana buruk, maka akan terjumus ke dalamnya. Kita bahas kemarin Khawarij, di antara sekte yang sesat yang dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan sebagai kilabun nar, yaitu anjing-anjing neraka, the dogs of the hell, ya, anjing-anjing neraka. Dia mengatakan benar mereka nanti diserupakan dengan anjing fisiknya. Ada yang mengatakan karena mereka adalah orang-orang yang keras sehingga mereka diumpamakan sebagaimana anjing-anjing api neraka, yang mana mereka gemar beribadah, taat untuk beramal, sehingga para sahabat merasa minder kalau melihat mereka. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang memerangi mereka maka dia mendapatkan pahala. Dalam hadis Nabi mengatakan, aina ma laqitumuhum faqatiluhum fa inna fi qatlihim ajra. Dimanapun kalian berjumpa dengan Khawarij, para pemberontak, ya, maka perangilah mereka, karena di dalam memerangi mereka ada pahala. Dan siapa Khawarij? Yang pertama kita bahas kemarin, di antara keyakinan yang sesat yang ada pada Khawarij adalah menghalalkan bolehnya pemberontakan, revolusi terhadap pemimpin muslim yang sah. Ini di antara hal yang harus kita pahami. Jadi di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini haram dan terlarangnya memberontak terhadap pemimpin yang sah, yang muslim, selama beliau masih sholat, selama mereka masih mendakwakan agama Islam, maka kita haram yang namanya revolusi. Dan ini bukan berarti melazimkan kita harus, ya, mengidolakan, mencintai, ya, dan menyetujui semua kebijakan para pemerintah, tapi kita harus bersikap adil. Ketika mereka salah, maka kita nasihati empat mata dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam kita. Kemudian kita bahas kemarin yang kedua, di antara penyimpangan Khawarij adalah
mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Karena mereka meyakini bahwasanya orang pelaku dosa besar kafir. Mukhrij anil millah. Dia bilang pembunuh kafir. Dia bilang pezina kafir. Dia bilang syaribul khamr kafir, peminum khamr kafir. Dia bilang pecinta ekstasi, ya, kemudian apa lagi? Ya, pil setan dan semisalnya. Ya, itu kafir, sehingga mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Kemudian di antaranya mereka meyakini bahwasanya orang yang berbuat pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ya la yazni hina zani wa huwa mu'min. Orang yang berzina ketika berzina enggak mukmin. Wala yasriku sariku ya wa huwa wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidak beriman orang yang mencuri ketika mereka mencuri. Artinya di sini Khawarij memahami hadis-hadis ini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar hilang imannya. Jadi ini di antara penyimpangan Khawarij. Dan kita bahas kemarin bahwasanya kita membedakan antara memerangi dan membunuh. Kata Syekh di sini wa hiya tafriqu bainal qitali wal qatl. Wa huna qaidatun muhimmah. Kaidah yang paling kaidah yang penting. Bedakan antara membunuh dan memerangi. Kita memerangi itu agar apa tujuannya? Agar mereka dak cak keyayawan. Berhentilah kau tuh. Itu memerangi, bukan membunuh. Ya, misalnya ada preman pasar yang dia merasa hebat di pasar, kita perangi dia. Maksudnya kita ajak kelahi. Kita gulat dalam artian memerangi agar dia tidak semena-mena lagi. Artinya tujuannya bukan membunuh. Sedangkan yang namanya bunuh itu tujuannya adalah menghilangkannya nyawa. Jadi yang parah mana, perang atau bunuh? Bunuh. Jadi perang itu agar mereka damai. Perang itu agar mereka tunduk. Perang itu agar mereka enggak berlaku semena-mena. Itu tujuan perang. Sehingga kalau kalian membaca qatala yuqatilu muqatalatan, artinya bukan membunuh. Contohnya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa in qatalahu ahad aw syatamah falyakul inni mru'un shaim. Di antara sunnahnya orang yang berpuasa, kalau ada yang mengejek dan mengqatala. Apa qatala? Memerangi. Ngajak berkelahi, ayo keluar begitu. Oh, ayo, mana lapangan kita. Oh, ya. Maka katakan saya berpuasa. Puasa aku nih, awak takut. Maka kita bersabar dan mengatakan kepada dia saya berpuasa. Dan ulama khilaf. Ini kalau puasa wajib Ramadan, ngajak kelahi atau ngejek-ngejek, "Woi, kau nih cak iyayonan." Puasa aku, puasa be aku. Ya. Kalau puasa sunnah ulama khilaf. Ada yang mengatakan kalau puasa sunnah yang rajih, yang lebih tepat kata mereka, tidak menyebutkan saya berpuasa. Kenapa? Takut ria. Karena dia sedang puasa Senin, Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, ada puasa sunnah yang lainnya. Tapi yang lebih tepat adalah tetap kita katakan kita sedang berpuasa. Jangan takut ria. Bismillah. Ngapa tidak pernah kajian? Takut ria. Nah, jangan. Ya. Jadi ingat, di antara kaidah yang keliru adalah tarkul amal. Meninggalkan amal li ajlin nas, itulah ria. Al amal li ajlin nas syirkun, beramal karena manusia syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riyaun, dan meninggalkan amal karena takut manusia, ini ria. Justru itulah yang ria. Kenapa? Karena dia menjadikan tolak ukur manusia menjadi pandangan. Sedangkan orang ikhlas, dia nggak peduli dicaci maupun dipuji, dia akan terus dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itulah orang yang ikhlas. Kalau kita sedekah, masya Allah kau nih sedekah terus tambah lagi, wah, itu mungkin ria. Kalau nih 5.000 sedekah, udah lagi laku, itu tandanya mungkin ria. Kenapa? Karena dia berpengaruh. Sedangkan mau orang mencela mau tidak, mau bilang kau ini ria, dia nggak peduli. Dia terus aja
berbuat amal, itulah orang yang ikhlas. Jadi bilang tetap saya sedang berpuasa. Kenapa? Yang pertama tujuannya agar orang itu tahu kalau orang yang berpuasa itu nggak boleh berkelahi, nggak boleh berkata-kata kasar, nggak boleh mencela, mencaci dan seterusnya. Ya, jadi ini diantara sunnah dan ini harus kita pahami. Qatala, jangan kita bunuh. Jadi kalau doang, ya mana nyawa kau, aku bunuh kau, aku puasa, jangan berlari kalau itu. Ya, arti qatala di situ bukan membunuh tapi apa? Mengajak kelahi atau memerangi bahasa kita. Perang itu kan kelahi, ya, dalam skala yang lebih kecil. Kemudian di antara dalil yang lain yang beliau sebutkan di sini, bahwasanya tidak setiap yang namanya qatala itu adalah orang ya yang membunuh, artinya yaitu ketika kita sedang sholat. Jadi di antara fikih sholat adalah menjadikan kita memiliki sutroh. Dan saya berpendapat, pendapat jumhur, bahwasanya sutroh tidak wajib, ya. Saya menghormati ustadz yang mengatakan wajib. Hanya saja yang lebih tepat adalah tidak wajib, karena pernah Nabi SAW terlihat oleh Ibnu Abbas sholat tanpa memiliki sutroh. Tapi sunnah muakkadah kita punya sutroh. Nah, di antara fikih yang harus kita pahami, haram hukumnya berjalan melewati orang yang sedang sholat antara dia dan sutrohnya. Perhatikan, antara dia dan sutrohnya. Kalau ada orang yang mau lewat, kita tahan. Kalau dia masih ngeyel, falyuqatilhu, maka bunuh dia. Ada sebagian terjemahan bunuh dia, bengeri ini. Diterapkan oleh wong. Ada pedang golok di sini. Kau menghafalkan hadis ini enggak? Artinya falyuqatilhu di situ adalah perangi dia. Ya, ajak begoco. Kau apa dia? Gitu. Kamu udah tak boleh loh sini ya. Nah, mungkin dia agak paham. Ya, mungkin dia tidak paham, dan ini hanya berlaku ketika salat sendirian atau jadi imam. Jangan jadi makmum. Uang kebelet dak kesini itu. Dak kebelet. Nah kanan lah ini mulu. Ke belakang lah ini mulu. Disitulah dia kayak jangan ya. Ingat, kalau kita, Anda pernah mendapati sebagian ikhwan ketika jadi dia makmum, ada yang lewat dihalang, ini salah. Karena sutrohnya imam mewakili makmum. Karena Ibnu Abbas pernah dia ngelewatin kawanan sahabat yang sedang sholat, tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Kenapa? Karena status mereka makmum. Beda kita masbuk, udah selesai imam salam, kita sholat sendirian, barulah kita menghalangi. Ini Ustadz, gimana kalau dia tidak punya sutra? Maka yang dihalangi hanyalah antara dirinya dan tempat sujud. Paham? Ada wong yang ini lagi sholat di sini ya, misalnya ada sholat di situ. Ada pengen ke WC, dia tegak di situ. Jadi ada orang sholat di tiang ini misalnya ya, tiang sini, ngadap ke sini, yang ngadap ke situ ya, yang ngadap ke sini dia sholat. Nah, ya di belakang juga ada orang sholat. Jadi kalau kita pakai sepanjangan, ini sepanjangan semua, dia nggak ada sutra. Kita mau ke WC, dia nunggu di sini. Kenapa dia nunggu di situ? Karena katanya tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Padahal jalan beda di sini. Ini tidak masalah. Misalnya saya sholat di sini, ini saya ya. Ini nggak ada sutra. Tempat sujud saya di sini. Maka boleh lalang di sini. Ya, ini enggak termasuk larangan melewati orang yang sedang sholat karena dia di antara tempat sujud dan depannya. Yang terlarang di antara dia dan tempat sujud. Ya, jadi boleh lewat depan orang yang sholat yang dia tidak ada sutra selama bukan di antara dirinya dan tempat. Yang tidak boleh itu sambil lewat ya. Ini lagi sholat di depan di situ kan, aku tidak ada sutra dia nggak boleh. Ya, nggak boleh mengganggu orang sedang sholat. Jadi jangan paham hadis tadi. Jangan sampai kita bunuh orang yang ngeyel. Mungkin karena dia mau pipis, ya. Dan kita juga makmum. Lah makmum bunuh uang pulau. Nah, kau siapa ustadznya? Nah, tanya. Ya. Jadi penting memahami fikih secara
keseluruhan. Jangan cuman baca satu somot dalil, kemudian memahami. Apalagi terjemahan, terjemahan. Karena sebagian menyamakan penerjemahan qatl dan muqatalah, ya, atau dan qital. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kita bahas kemarin, kalau ternyata perampok atau pemberontak tertangkap, kemudian apa lagi? Tertawan, jatuh, ya, ini ditangkap, tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Kalau dia lari tidak boleh dikejar. Ini kalau kita pribadi, berbeda dengan penguasa, pemimpin. Mereka boleh mengejar yang kabur dan boleh menghukum membunuh orang yang sedang tertawan maupun tertangkap, ya. Jadi nggak boleh orang yang ditangkap sudah diserahkan kepada pemimpin. Terserah pemimpin mau ngapain dia. Dibunuh aja Ustadz. Ingat, perampok itu kan kita bahas kemarin ada empat hukumannya. Bisa membunuh kemudian disalib. Apalagi? Membunuh tanpa disalib. Kemudian lagi? Potong tangan dan kakinya bersilangan. Yang terakhir, diasingkan diasingkan ke tempat yang jauh, tidak ditentukan selamanya. Sebagian ulama berpendapat ini dikembalikan kepada hakim. Ini kayaknya budak ini beginner kayaknya nih, pemula dia nih. Ya, baru belajar memberontak. Kalau ini diasing ke Nusa Kambangan. Oh, ini meskipun tidak pernah merampas tapi sudah bertahun-tahun dia nih. Kayaknya dibunuh dia nih, dibunuh kemudian disalib. Kalau kita kan bahas kemarin hukum asalnya kalau dia membunuh dan merampas harta, dibunuh dan disalib. Kalau dia bunuh saja enggak rampas harta, dia dibunuh. Kalau dia merampas harta enggak ngebunuh, dipotong tangan kanan kemudian kaki kiri. Dan yang terakhir, kalau dia cuma nakut-nakuti saja, neror saja, maka dia diasingkan di tempat yang jauh. Nah, ini tidak semuanya dibunuh. Jadi ada 4 hukuman, 2 dibunuh, 2 dibiarkan. Jadi jangan sampai ini statusnya sebenarnya hanya dipotong tangannya atau hanya diasingkan, kita bunuh. Jadi kalau kalian melawan perampok, kalian berhasil mengalahkan dia, jangan dibunuh. Bawakan kemana? Ke polisi atau ke tempat yang berwajib, Pak RT, ya. Atau diletakin kemana, ya, ke tempat-tempat yang ini, ya. Lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan yang berkaitan dengan judul kita pada malam hari ini. Ya, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wala nashhadu ala ahadin min ahlil kiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Kita tidak boleh memvonis siapapun dari ahli kiblat kaum muslimin dengan surga ataupun dengan neraka. Tidak boleh, ini diantara kaidah kita dalam berislam, tidak boleh meyakini siapapun ketika dia wafat, surga budak ini. Mentakyin, memvonis secara person. Sesoleh apapun orang tersebut. Dan juga tidak boleh memvonis seorang kafir, ya, seorang muslim yang berbuat dosa besar, dosa-dosa yang lainnya dengan neraka. Kata beliau di sini, ini kaedahnya. Anna amral jannati wan nari ilallah. Urusan surga dan neraka secara individual itu urusan Allah. Kita nggak berhak ikut campur. Kita hanya menghukumi perbuatan. Kamu ini yang ngaji-ngaji di tauhid ini, dikit-dikit surga, neraka. Jangan neraka punya nenek kau be. Kita katakan maaf Pak, kita bicara tentang hukum, bukan individu. Yang berbuat ini masuk neraka, yang mengerjakan ini masuk neraka, yang maling masuk neraka, yang bunuh masuk neraka. Ada orang yang membunuh, kemudian dia mati,
Apakah kita bilang orang ini pasti masuk neraka? Wallahu a'lam. Ada orang yang mati dalam keadaan minum khamr, apakah kita bisa memvonis dia pasti masuk neraka? Wallahu a'lam. Karena dalam prinsip kaum muslimin itu indah, hanya menghukumi di dunia. Adapun akhirat urusannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Siapa yang boleh kita vonis dia nih surga? Vonis ini neraka. Kalau Ronaldo meninggal, boleh kita vonis neraka dia tuh pasti. Boleh tak? Berbeda pendapat para jamaah. Ya, ikhtilafal jamaah ya fi hadal majlis. Kita katakan ulama berbeda pendapat. Sebagaimana kalian ya. Jumhur, dan ini yang dikuat oleh Syekh di sini, tetap tidak boleh kita vonis pasti masuk neraka. Tapi kita boleh bilang orang kafir kalau mati masuk neraka. Itu secara apa? Global. Secara ijmal, secara umum, secara perbuatan yang mati di atas kekufuran masuk neraka. Tapi kita bicara fulan, alan, ya, si Ronaldo, Lionel Messi, ya, dan misalnya, maka kita nggak bisa memastikan dia surga atau neraka. Ini pendapat jumhur para ulama. Adapun yang kita bilang masuk neraka secara umum. Wong kafir masuk neraka ada? Masuk neraka kalau mati. Kalau ini siapa yang ini? Siapa yang ini? Maradona. Jangan nanya pas itu ya. Kata aku udah itu. Ya. Maradona itu disembah ya di sebagian tempat dan dia ridho. Itu tauhid namanya. Ya, jadi kalau pengen lihat tauhid, salah satunya Maradona. Termasuk Google Trump juga di sebagian tempat dia dibikin patung dan dipuja-puja, jadiin Tuhan. Di antara tauhid yang benar adalah orang yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Nabi Isa tauhid, dia disembah selain Allah, dia nggak ridho. Bahkan dia nanti berlepas diri kepada orang-orang Nasrani yang di dunia menyembah beliau. Ya, kita bahas lagi ke tempat tadi. Jadi yang kita bahas kata jumhur, meskipun ada sebagian ulama berpendapat, ya kita tadi katakan, neraka. Kenapa? Karena dia mati di atas kafir. Kita bahas di sini, ya, kita bahas di sini. Yang boleh dikecualikan adalah yang dikecualikan oleh dalil. Contoh Nabi bilang Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, maka kita boleh memvonis surga bagi mereka. Bahkan harus, karena kita mengamalkan hadis Nabi SAW. Karena ada dalilnya. Kalau Roni di surga, ada dalilnya enggak? Belum tentu, enggak bisa kita vonis. Sebagaimana di neraka pun belum tentu. Tapi boleh bilang Fir'aun Ramses kedua masuk neraka? Boleh bilang? Boleh, karena nas yang mengatakan demikian. Boleh kita bilang Abu Lahab masuk neraka? Boleh, karena dalil menemukan demikian. Jadi selama dalil tidak ada, barulah kita tetapkan dia ini ya tidak kita vonis neraka maupun surga kalau enggak ditetapkan oleh dalil. Kita lanjut sini. Ya, illa idza warada dalilun bi itsbati dzalik, kecuali dalil yang menetapkan hal demikian. Misalu hadza Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatul asyara jaa fi nususi annahum min ahlil jannah fa nathbutu dzalika wa nuqirru bihi. Wa kadzalika ja'ana fi ma yata'allaqu bi Abi Lahab wa Fir'aun wa ghairihi ma annahum min ahlin nar fa nathbutu dzalika ittiba'an lin nusus. Jadi intinya yang nas sebutkan dia surga ataupun neraka maka kita boleh vonis. Selain mereka maka tidak boleh kita vonis secara person, secara individual. Fa in qala qail, kalau ada yang bilang begini, dzalikal mu'min, itu orang beriman, al-muttaqi bertakwa, al-muti taat sama Allah, kaifa la tahkumu an lahu bil jannah, gimana kau enggak bilang dia masuk surga? Wa huwa qad abadallah, dia sudah sembah Allah Subhanahu wa taala mi'ata sana, 100 tahun misalnya.
Yansurul ilma, dia sebarkan ilmu. Wa yabuthu din, dia sebarkan agama, dia dakwahkan agama. Wa yusalli lailahu wa yasumu naharahu, dia puasa pada siang harinya dan salat pada malam harinya. Wa yasilul arham, dia sambung silaturahmi. Wa huwa husnul akhlak, baik akhlaknya. Wa tibul maqal, indah ucapannya. Gimana kita bilang dia enggak mungkin masuk, kita vonis masuk surga? Kenapa? Hada narju lahul khair. Iya, kita berharap dia masuk surga. Kita berharap dia kebaikan, mendapatkan kebaikan. Tapi ingat, wala na'lamu ma masiruhu haqiqatan. Kita enggak tahu tempat kembalinya yang benar tuh gimana. Karena kita ini terbatas. Nilai orang sering salah. Li'annana la na'lamu ma khutima lahu, karena kita tidak tahu bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Siapa tahu di akhir-akhir, di detik-detik, ya dia masuk Islam, dia bersyahadat, dan kita nggak dengar syahadatnya. Maka kita hukumi wallahu alam secara vonis dia di mana. Itu bukan urusan kita. Dan banyak orang-orang seperti ini. Wa kadza aidan man amila al-amala qabihata sayya. Begitu juga orang-orang yang beramal amalan penghuni neraka, amalan yang jelek, buruk, keji. Wala nahkum alaihi binarin walau kana min ahlil kufri. Ini kata beliau di sini, sesaat kita nggak boleh menghukum dia dengan neraka meskipun dia adalah orang kafir. Wa qad fa'alal afa'il, meskipun dia sudah mengerjakan segala perbuatan. Wa nakilu amrahu ilallah, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita hukumi secara zahir. Kalau misalnya ada orang kafir meninggal, nggak boleh kita doakan. Zahirnya, ya, ada ini urusan akhirat ya. Kalau zahir, udah boleh kita tuh sholat dia, bisa jadi dia, nggak boleh, bisa jadi. Karena bisa jadi itu untuk urusan akhirat. Urusan dunia sesuai dengan zahirnya. Dia mati di atas kekufuran, kita nggak sholatin dia, kita nggak doakan dia, kita nggak makamkan dia di pemakaman kaum muslimin, ahli waris yang muslim nggak dapat harta warisnya, kita hukumi dia sebagaimana orang kafir pada umumnya. Orang muslim pun demikian, yang dia wafat di atas keislaman, kita hukumin dia muslim, kita sholati dia. Meskipun bisa jadi di akhir-akhir injury time, ya dia kufur wal-iyazubillah. Karena itu adalah ending-endingnya. Setan datang. Ya kadang bisa membawa ruh-ruh jasad-jasad orang tua untuk menggoda. Ya mengajak kita kepada agama ya selain Islam, maka hendaklah kita meminta yang namanya husnul khotimah. Saya pernah cerita di sini ya. Tentang cerita seorang ahli ibadah. Sudah. Masjid lain. Kayaknya sini nama bakti ya, ngisi ya sekarang. Tentang orang yang iya, kayaknya di bakti ya. Dia ini ahli ibadah. Dan dititipin oleh ada 3 orang laki-laki yang punya adik perempuan. Yang dia ini pengen safar dan dia nggak bisa membawa adik perempuannya. Aduh, adik perempuan saya nih Masya Allah nih. Ya, nggak bisa dia tinggalin, nggak bisa diajak safar, kan safar berat zaman dahulu. Nggak ada AC ekonomi, AC ekonomi lagi. Nggak ada AC, nggak ada ya eksekutif. Ya istilahnya perjuangannya berat. Sehingga dia cari siapalah di Palembang ini ya. Orang yang paling banyak ibadahnya. Orang yang sering sholat. Orang yang sering baca Al-Quran ditunjuklah fulan. Ahli ibadah, seorang rahib ketika itu. Ya, dan rahib ini dia tinggal di sebuah tempat yang tinggi. Kemudian dia bilang, oh ya bismillah lah. Ya bismillah. Diterima ya, dia berbaik sangka dengan imannya ya. Ini keliru. Kemudian awalnya jadi ini tempat ibadahnya di depan itu, di seberang sana ada seberang parkiran itu ya. Anggap dari situ. Di situ ada rumah perempuannya. Jadi dibikin sebuah rumah kecil di sana dan dia tinggal di sana. Yang jaganya si ahli ibadah ini. Setiap hari ngasih makanan diletakkan di depan
pintu. Akhwatnya nyebrang, ambil makanan, pulang, masuk lagi. Terus beberapa saat demikian, setan datang, bro. Ente nggak kasihan. Nah, jiwa sosial mendadak tinggi. Iya, terkadang wah katanya. Masa wanita yang gemulai, yang lembut, yang unyu dan anggun itu, kau biarkan dia menyeberang, yang mungkin ada anak jalanan si boy dan kawan-kawan ngelewat. Ya. Akhirnya oh iya juga ya, sudahlah. Ya sekarang saya yang nganterin ke depan rumahnya. Dia yang nyebrang dan letakin di depan pintu, tok makanan datang. Iya, terus gitu terus. Beberapa saat. Setan kan step by step. Kalau suruh berzina mana mau ahli ibadah ini. Tapi pelan. Setelah itu dibilang, aduh masuklah. Ya, jangan letakin di luar, mungkin ada kucing ya, mungkin lagi makannya atau tukang parkir ngebeknya kayak misalnya, ya. Dikira aja tukang parkir jadi kan, atau yang lain-lainnya sehingga apa? Akhirnya dia bawa masuk ke dalam. Ya, ketika dia ditunggu di luar, baru diserahkan. Akhirnya masuk ngobrol kenalan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kemudian hamillah sang wanita dan melahirkanlah sang wanita. Kakaknya mau pulang. Waduh, gimana ini? Ya saya disuruh untuk menjaga dan benar-benar menjaga ya, menjaga sebagai seorang suami. Ya, tanpa ikatan yang sah. Akhirnya apa? Dia gelap mata, dia bunuh sang wanita plus anaknya, dikuburkan di dekat situ. Kemudian ketika datang kakaknya, dia menangis. Sungguh akhwat yang malang sekali nasibnya. Dia sakit, kemudian dia meninggal dan saya sudah makamkan dia. Waduh, sedih. Ya, kemudian selesailah. Setan nggak tinggal diam. Setan datang ke mimpi, ya 3 kakaknya tadi, kemudian dibilang, bro, ya tukang ibadah itu udah kayak gini, ya, mendak percaya kau gali be di sana kau, ya kejingok lah dewek kau. Akhirnya apa? Akhirnya ya mereka ini karena mimpinya sama barengan. Ya, dan mimpi barengan ini bisa terjadi. Saya pernah safar dulu sama teman-teman, sama santri dan ustadz. Kemudian pernah kami tidur di sebuah musola yang tidak musola pembensin, yang kayaknya nggak pernah dipakai untuk orang sholat kumuh dan semisalnya, yang dibersihkan itu. Ya, jadi kita sholatnya beda-beda. Ada yang di mobil, ada yang di mana. Nah, sebagian orang di situ. Dan ternyata mereka mimpi sama, ya, mimpi ngelihat ya, sosok menyeramkan. Cerita, aku juga, katanya sama. Ya. Nah ini juga sama, 3-tiganya datengin oleh setan mimpi tadi. Kemudian dia langsung gali dan ternyata dia dapetin seorang bayi. Ya di dekat jenazah adiknya. Dia langsung marah, ditangkap si ahli ibadah tadi. Kemudian dia salib dan dilempari batu. Dan di detik-detik injury time-nya datang setan. Ya, what do you feel bro? Gitu. Aduh, tolong saya mau bebas dari sini. Nggak ada yang bisa bantu inti, ya, kecuali aneh. Cuman aneh yang bisa bantu inti, orang lain nggak bisa. Ya, do you need my help? Iya ada, saya mau, tolong, asal kau tolong saya. Dengan syarat kau harus keluar dari agama Islam. Dia keluar dari agama Islam. Prank, nah kata setannya ngeprank ya. Nggak bantu dia, malah malaikat maut datang, kemudian dia mati di atas kekufuran. Ya, awal-awalnya dari perbuatan dosa maksiat wal iyazubillah. Jadi kita nggak tahu detik-detik endingnya seperti apa. Karena itulah kita nggak boleh vonis seorang muslim ya itu kafir, surga atau neraka. Tapi kita hukum secara zahir saja. Lakin la yani idza hakamna ala insanin bi annahu kafirun an nahkuma alaihi bi annahu min ahli nar li'anna al-insana la yudra ma yuhtamu lahu bih. Laqad jaa fi hadis inna rajula la ya'lamu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Dan di antara hadisnya yang sering kita dengar, hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan ini, Bukhari Muslim, ya, tentang seorang yang kata Nabi SAW, dia ini beramal dengan penghuni neraka amalannya.
sampai jarak dia sama neraka 1 hasta. 1 hasta dari ujung jari tengah sampai ke siku, itu 1 hasta, dekat. Tapi dia ditikung oleh takdir. Fayasbiqu alaihil kitab, di detik-detik endingnya dia beramal penghuni surga, dia pun masuk ke dalam surga. Karena itulah kita nggak bisa memvonis seseorang, ya. Sebagaimana ada kisah tentang yang mungkin pernah saya sampaikan juga di sini, ya, tentang kisah orang yang dia itu suka minum dan suka berzina, ya, dalam pandangan manusia. Kerjaannya setiap hari apa? Beli khamar, kemudian mendatangin lokasi-lokasi nakal, ya, Dharma Agung dan semisalnya, ya. Kemudian dia datang, ya, kemudian dia meninggal mungkin di jalan sedang sakit jantung atau semisalnya. Raja yang menyamar, ya, raja menyamar karena beliau lagi suntuk, lagi gundah, lagi gelisah. Dia pun hanya belusukan, dia pengen jalan-jalan sebagai rakyat jelata. Dia menyamar nggak sebagai raja. Dia mendapatin jenazah orang tadi di tengah jalan. Dia panggil orang-orang, kenapa ini jenazahnya nggak diurus? Udahlah Pak, itu uang pasik, ya, uang bejat itu, teh agok budak itu. Sehari-hari minum khamar, sehari-hari mendatangin wanita-wanita nakal. Ketika udah boleh mah itulah muslim pula budak ini, baik kita bawa, ya. Akhirnya dibawalah, digotong ke rumahnya. Ternyata sudah nggak pulang lama, ya, langsung nangis istrinya, dan istrinya bilang apa? Bilang, ya wahai suamiku yang soleh, masya Allah, aku kehilangan dirimu. Bu, maaf bu, ya. Soleh mana bu? Iya, mungkin memang dia sering sholat, ya, tapi dia terkenal dengan suka datengin tempat-tempat jual minum, ya. Kemudian dia beli, dan orang tahunya kan, apa ini? Aja sholat, belinya topi miring, terus apa lagi? Ya pokoknya yang itulah, ya. Jangan penasaran kayak cari Alfamart mana, ya. Jangan, ya. Intinya dia borong itu, kemudian dia setiap ada rezeki dia begitu itu. Dan dia datangin orang-orang yang memang terkenal kampung-kampung ini. Motornya ada di sini, ya. Terparkir di sini motor budak ini. Akhirnya apa? Stigma negatif ada pada dirinya. Istrinya tuh ini dia cerita, sebenarnya suami saya itu ini terjadi di Turki Utsmani, di Khalifah Turki Utsmani Sultan Murad yang kedua. Ya, dikatakan bahwasanya suami saya ini Pak, memang dia ini punya pekerjaan yang cukup, alhamdulillah. Sehingga dia kelebihan hartanya dia datangin untuk beli, ya, minuman keras, ya, agar masyarakat di sana nggak bisa beli minuman keras. Nyampe di rumah dipecahkan, dibuangkan di WC, ya, air-air tersebut. Dia datangin wanita-wanita yang nggak benar, ditanya berapa harga kau? Berapa? Caca tidak tahu. Ya anggapnya 1 juta, 2 juta gitu, ya. Ya berapa? 1 juta. Ya, nah ini 1 juta. Tolong hari ini aku booking. Jangan buka tamu. Ya pokoknya kau hari ini sampai besok pagi tidak boleh terima siapa-siapa, tidak boleh layani siapa-siapa. Ya sudah. Kemudian dia balik. Ya tidak apa? Ya tidak melayani orang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang mikirnya negatif. Sampai-sampai istrinya sebel. Mas, kau ini terus, cak mano kau meninggal lagi? Kate yang galak nyolati kau. Kate yang galak makamin kau. Kau tuh terkenal sebagai orang yang tidak benar. Ketawa suaminya. Tenang, Pak. Tenang, Bu. Tenang mi. Agi nyolati abi, ya. Khalifah. Ya, rajo. Kemudian perdana menterinya. Kemudian para ulama dan para kaum muslimin semuanya. Mendengar ucapan tadi langsung bergemetarlah sang raja. Dia bilang, saya khalifah. Hah? Benar. Tidak hoax, tidak. Ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya besok paginya diumumkan oleh sang khalifah, semua penduduk masyarakat Turki ketika itu, ya. Karena dulu kekhalifahan di sana itu apa untuk ini, ya, menyolatkan jenazah tersebut. Inilah yang kita nggak boleh memvonis seseorang. Apalagi kita cuman kenal 2 jam 3 jam saja, ya, nggak tahu apa yang ada di balik itu.
Itu semua. Sebagian orang, adapun orang kafir, sebagian meyakini boleh memvonis neraka. Ya, berdasarkan dengan, sudah masuk belum? Belum ya? Dengan sebagian hadis diantaranya Nabi SAW pernah ya ketika itu lewat seorang jenazah. Kemudian Nabi mengatakan wajib, harus. Ya. Kemudian datang lagi, ya ada jenazah lagi, Nabi bilang wajabat, baik, harus. Yang pertama tadi orang nyebut, baik budak ini begini, wajabat. Yang satunya, bejat budak ini, dulu tuh kriminal. Kemudian Nabi bilang wajabat. Sahabat keheranan, kok iso ngomong kayak gitu ya Rasulullah? Beliau mengatakan tilkum athnaitum 'alaiha khairan fawajabat lahal jannah. Orang yang pertama kalian puji, kalian sanjung dengan kebaikan, maka wajib. Apa yang wajib? Baginya surga. Ini kan vonis, ya kan? Kemudian ketika datang watilkum athnaitum 'alaiha syarran, kalian ucap dengan hal-hal yang buruk, ya dia ini jenazah yang begini begitu dan seterusnya, fawajabat lahan nar, maka wajib juga baginya neraka. Ini vonis bukan? Vonis. Kemudian juga Nabi pernah SAW melihat seseorang yang bertarung dengan gagah berani di kancah peperangan. Dia berada di garda terdepan, mengalahkan banyak musuh sampai sahabat, masya Allah budak itu hari ini hari Dionian bahasanya. Tapi apa kata Nabi? Man arada an yanzura ila ahli nari falyanzur ila hadza fa innahu min ahli nar. Siapa yang pengen nyingok penghuni neraka, jingok budak itu. Ngapa dia penghuni neraka? Sahabat penasaran. Bagaimana mungkin orang yang berperang dengan gagah berani mengalahkan banyak musuh justru dikatakan dia seorang penghuni neraka? Ternyata benar, ketika dia sedang mengalahkan musuh, mendapatkan banyak-banyak luka di badan dan di sekujur tubuhnya, dia nggak tahan, dia ambil pedang dan dia bunuh diri. Ini vonis. Kemudian juga sebagian tempat kita katakan bahwasanya hadis-hadis yang demikian itu adalah kekhususian Nabi, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang dikatakan idza marartum bi qabri kafirin fabashiruhu binar. Kalau kalian melewatin jenazah atau kuburan orang kafir, maka berikanlah kabar gembira dengan api neraka. Kabar gembira tapi malah dengan api neraka. Ini sebagai ejek-ejekan. Ejek-ejek. Beli ke dia, kasih dia hadiah boga mentah. Nah, itu namanya sarkas ya, sarkas ya, secara apa namanya itu? Kias ya, atau bahasa lainnya majas, itu majas ya, bahasa Indonesianya ya. Hadis ini kata Syekh Sa'ad As-Satri adalah hadis yang mauquf ya, jadi kita belajar sedikit masalah hadis. Ada namanya hadis marfu, mauquf dan maqtu'. Yang pertama apa? Marfu itu sampai kepada Nabi, itu namanya hadis marfu. Kalau kalian dengar sebuah hadis, ini hadis marfu kata para ahli hadis, maka maksudnya adalah sampai kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Tapi kalau mauquf itu adalah sampai kepada sahabat. Ya, artinya nggak sampai kepada Nabi. Itu ucapan sahabat. Kemudian atau itu perbuatan sahabat. Yang ulama khilaf apakah jadi hujjah atau tidak. Ya, yang ketiga adalah maqtu'. Maqtu' artinya terpotong, artinya sampai kepada tabi'in. Jadi tidak dikatakan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun demikian, ya dibilang oleh sebagian ulama ini hadis yang mauquf. Tapi ingat, di antara faedah hadis mauquf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang membicarakan masalah akidah, yang sedang membicarakan tentang hal-hal yang tidak mungkin sebuah akal untuk berijtihad, berspekulasi, maka itu marfu hukman. Secara hukum dia marfu meskipun perbuatan sahabat. Siapa yang ngerjain ini masuk dapat pahala ini? Kan pahala nentuin siapa? Sahabat apa Nabi? Nabi. Meskipun ini sahabat yang bilang demikian, namanya mau marfu hukman. Dan ini pun demikian.
yang menentukan dia dapat surga ataupun neraka ini adalah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita katakan ini adalah hadis yang marfu hukman. Akan tetapi kita katakan ini pun lagi-lagi ya pemfonisan secara global. Kita boleh loh bilang ahli neraka, wong yang mati, yang kafir tuh masuk neraka kalau boleh, karena nggak bicara masalah person. Misalnya lewat kuburan uang-uang yang kafir, oh iya, ya neraka kalau budak ini, ya itu ponis juga itu, ya. Jangan tuh ponis. Isinya ini pokoknya mati kafir itu pasti masuk neraka, ini boleh, ya boleh hal yang demikian. Selanjutnya akan kita bahas ya setelah sholat isya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sawa tadi lu urus soundnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانطين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Cek cek cek.
cek. Ini udah jelas ya? Iya. Yang itu enggak ya? Tidak jelas ini. Tidak, belum jelas ini. Sampai tadi kamu. Mana tengok ya? Enggak bentar tadi. Ya. Ini. Ya. Ya. Eh. Jangan lagi. Bikin uang kayak apa beda caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, jadi kita lanjutkan tentang masalah vonis surga dan neraka. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya berat untuk mengatakan fulan syahid, fulan dan syahid. Ya, jadi di antara kritikan Nabi SAW juga mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Jadi ada seorang ya yang dia wafat di medan perang. Lehernya terpanah, ya, terpanah lehernya dan dia meninggal. Sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Kata Nabi SAW, itu justru ya
dia ini mati dalam keadaan tidak syahid. Karena dia mati dalam keadaan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dan itu menarik dia ke dalam neraka jahanam. Di antara sebagian kita yang ada misalnya ya berjihad melawan ya musuh kemudian meninggal langsung dikatakan syahid, syahid dan syahid. Untuk memvonis hal demikian ini tidak benar. Ya bahwasanya kita pahami tadi kaidah kita ya al-amru ilallah subhanahu wa ta'ala, tentang surga dan neraka ini urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah almarhum, saya pernah dikritik sebagian ikhwan ini masya Allah ya suka mengkritik ustadz ya, mantap. Dia baca fatwa ulama yang mengharamkan menyebutkan almarhum. Iya saya tahu ya bahwasanya memang ada ulama yang mengatakan demikian ya. Akan tetapi ya kalau saya pribadi ya dalam masalah ini juga ada ulama yang merinci boleh tidak mengucapkan almarhum. Yang lebih tepat kalau saya pribadi adalah ada boleh, ada yang nggak boleh. Yang tidak boleh kalau itu dalam rangka vonis. Kalau yang meninggal sudah pasti dirahmati oleh Allah ini kan vonis surga. Tapi kalau dalam rangka doa, karena almarhum wazannya isi maf'ul juga bisa berarti doa. Yang artinya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi almarhum juga artinya sebagai optimisme kita, harapan kita, kan berharap boleh. Berharap dia sebagai penghuni surga. Berharap dia sebagai orang yang dirahmati. Ya jadi itu antara boleh dan tidak boleh. Ada yang nanya sebelum kajian ya, Masya Allah saking semangatnya, Ustadz melihat judul itu, saya ingin bertanya, belum ngaji dia. Apa semangat ya? Tentang atfalul muslimin, tentang anak-anak kaum muslimin yang wafat dalam keadaan belum balik. Boleh tidak kita vonis dia masuk surga? Maka jawabannya adalah berdasarkan kaidah ini. Tidak boleh memvonis. Iya kita katakan memang bayi kaum muslimin yang wafat sebelum balik di surga. Kita paham. Tapi untuk memvonis fulan bayi ini ya surga atau tidak surga, al-amru ilallah. Kita berharap demikian na'am. Oh pasti budak ilmu surga, belum tentu. Ya. Kalau Allah berkehendak bisa jadi Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah taala a'lam. Adapun orang-orang ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya kekosongan, ya kekosongan nubuah. Jadi kekosongan Rasul. Jadi mereka enggak mendapatin fase Rasul. Dan keliru kalau mengatakan orang tua Nabi SAW sebagai ahlul fatrah karena mereka mendapati dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang tauhid. Orang ahlul fatrah itu berlaku dengan hukum ahlul fatrah adalah atfalul musyrikin. Bayi-bayi yang lahir di tengah keluarga orang-orang musyrik. Jadi misalnya Nasrani atau Yahudi ya punya anak meninggal dalam keadaan belum balik. Apakah dia surga? Apakah dia masuk neraka? Apa jawabannya? Allah, Masya Allah. Iya. Jawabannya adalah dia nanti akan diuji. Ikhtibar. Ujian. Ya. Ujian. Yang kalau dia berhasil melewati ujian di hari kiamat nanti, maka dia masuk surga. Kalau dia gagal, dia masuk neraka. Adapun soal kenapa kita nggak boleh memvonis bayi muslim itu pasti masuk surga, karena di antara doa jenazah untuk mayit adalah Allahumma a'idhu min adzabin nar. Ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Seandainya semuanya pasti masuk surga secara individual person, maka doa ini enggak layak. Ya, karena itulah wallahu taala alam kita boleh menghukumi secara global ya bayi muslim surga, ya kemudian orang kafir neraka. Adapun secara ta'yin individu person, maka kita enggak boleh memvonis menetapkan secara
pasti. Kata beliau di sini melanjutkan, Imam Ahmad rahimahullahu taala, narjul lil salihi wa nakhafu alaihi. Kita di antara dua hal. Dulu zaman saya bujang dulu ada yang namanya H2C. Apa 2H2C? Asam karbohidrat. Harap-harap cemas. Kita berharap dan kita cemas. Orang baik kita berharap dia masuk surga, tapi kita cemas kalau dia masuk neraka. Wa nakhafu 'alal musii'il mudhnibi wa narju lahu rahmatallahi. Begitu juga orang yang musi, orang yang jelek, orang yang buruk, al-mudhnib, pelaku dosa, kita juga H2C. Apa H2C? Harap-harap cemas. Berharap dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kita cemas kalau dia mendapatkan ya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu di antara 3 rukun ibadah. Ibadah punya rukun. Berapa rukunnya? 3. Yang dikenal dengan TBC. T, takut. B, berharap. C, sarang hiu. Cinta. Ibadah harus ada 3 hal ini. Kalau ibadah nggak ada hal ini, nggak sempurna suatu ibadah. Harus karena cinta. Bukan cuma sekedar formalitas saja. Kita ke masjid, kita kajian, tapi kita nggak mencintai ibadah yang kita cinta. Kita bisa duduk di sini, kita bahagia. Karena itulah di antara wasiat para ulama, ketika sepulang dari pengajian, tanamkan di hati-hati kita ada perasaan gembira, bahagia. Kita senang loh bisa kajian. Wah, malam ini istimewa. Kenapa? Karena dapat hadiah dari suami, dari istri? Tidak. Karena kita bisa duduk di majlis di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cinta amal ibadah kita, ya, segala ketaatan cintai, dan kita berharap itu jadi pemberat kebaikan kita diterima oleh Allah, dan kita takut kalau enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang paham konsep ini, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Ya, ada kisah ya, 2 saudara, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Tapi apa akhirnya? Ini ahli ibadah, masya Allah, semangat dakwahnya luar biasa. Akhi, berhentilah aksi, ya, berhentilah. Berhenti. Kau nih mainin terus, nontonin terus. Sampai suatu ketika mungkin kesel si ahli maksiat ini. Ya, aksir, berhentilah. Dia kau nih. Kau tuh diciptakan untuk jadi tukang ngawasi aku ya, Bu. Abu Ista'ala ya Rokiban, apakah kau diutus untuk jadi pengawas aku? Ya, yang cuman ngepu-ngepuin aku, boleh. Urusan aku sama Allah ini, gitu. Ya, da'uni ya bainallah, ya baini wa bainallah. Biarkan aku antara diriku sama Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan aku. Biar aku yang bertanggungjawabkan sendiri. Marahlah si ahli ibadah nih. Wallahi la yudkhilakallahu jannah. Wallahi ya tadkhulun nar. Wallahi ya la yaghfirullahu lak. Wallahi la yudkhilakallahu jannah. Demi Allah kau ni tidak mungkin masuk surga. Ini ponis apa? Neraka. Nerakunan kau ni. Awas pasti kau neraka. Nasihati kau ni. Jahanam ni. Mau itu dibilang mah itu. Ya, artinya kan demi Allah pula dia bersumpah. Kau ni pasti masuk neraka. Tak akan diampuni Allah. Tak mungkin masuk surga. Kan ponis neraka ini. Kemudian ketika kedua-duanya meninggal, Allah bangkitkan. Manil ladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang bersumpah aku tak ngampuni budak ini? Siapa? Dahului aku. Emang kau tahu apa? Ponis-ponis bahasanya. Kemudian Allah bilang ke ahli maksiat, ya, qad ghafartu lak idhab fadkhulil jannah. Aku sudah ampuni dosa-dosa kau, masuklah kau surga. Wow, senang dia. Kau ya, Ali. Yang ponis-ponis tadi, ya qad ahbatu amalak, ya fadkhulin nar. Aku sudah gugurkan segala ketaatan kebaikanmu, maka masuklah kau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ngapalah wong kada ponis neraka? Sombong. Ya karena dia sombong.
Dan sombong adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang sombong. Karena kita apa yang kita sombongkan? Kegantengan kita, yaitu yang diberikan Allah, lemaknya gantengnya, ya. Kekayaan yang berikan Allah, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum nyombongin rumah setanggo. Rumah tangga aku besar. Ya, bukan punya dia. Ya, begitu juga apa yang kita miliki sekarang. Jadi ini pentingnya bahaya. Jangan sampai kita ponis dan jangan juga gulu terhadap seorang ulama, seorang ustadz, apalagi sampai memastikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Ya, seorang Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan duduknya kita di sini belum tentu lebih baik ya dibandingkan kalian yang duduk di bawah. Bisa jadi kalian nanti berada di surga yang paling lebih tinggi, atau bisa jadi ya yang berbuat yang duduk di sini bisa jadi mampir dulu ke neraka waliyazubillah. Artinya apa? Artinya yang jadi tolak ukur adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kita enggak boleh sombong, enggak boleh vonis neraka. Yang kita boleh vonis adalah perbuatannya. Siapa yang berbuat ini adalah neraka, ya, tapi tidak setiap orang yang berbuat itu kita tunjuk hidungnya, kau bilang kau neraka. Karena itulah kita bilang kita hukumin perbuatan, bukan hukumi pelaku. Ya Allah taala a'lam. Demikian ya, sudah jam 8.15. Dan jangan bertanya yang ini ya. Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kekufuran. Ya, ada yang bertanya tentang masalah ini, yang pertanyaannya saya enggak bacakan. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah, siapa yang berhukum dengan selain Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Allah, maka dia kafir. Akan tetapi sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Dia kafir di bawah kekafiran. Artinya kafir kecil. Dan ini sebuah perbuatan dosa besar. Ya, dan masalah berhukum ini ada yang mengkafirkan seseorang dari Islam, ada yang tidak. Di antara yang tidak, dia hanya membuat sebuah hukum sebagai tasyri', sebagai undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah, tanpa berpendapat ini lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah, atau tanpa berpendapat dia sama. Dia hanya memandang ya perlu ya dibuat undang-undang tasyri'u 'am, dan ini tidak sampai mengkafirkan seseorang. Ya Allah taala a'lam. Masalah tagut ya adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya itu lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ikhwan yang sudah ngaji, sudah kenal salafi, tapi masih merokok. Itu bagaimana Ustadz? Akulah kamu. Ya. Insya Allah kita minggu depan kalau Allah masih berkehendak ya, kita akan bahas tentang masalah pelaku dosa. Jadi memandang pelaku dosa itu ada prinsipnya, ada akidahnya. Karena memandang dosa kelirulah seorang jadi khawarij, karena memandang dosa kelirulah seorang jadi murji'ah. Jadi memandang pelaku dosa itu memiliki hukum tersendiri yang kita akan bahas pada pertemuan minggu depan. Nih, biar penasaran ya. Allah taala a'lam. Jadi boleh menunda pertanyaan yang tidak darurat ya. Jadi kalau pertanyaan tersebut darurat boleh. Saya nanyakan sesuatu, kalian jadi bingung mau tahu jawabannya minggu depan. Ini boleh. Ya. Yang tidak boleh kalau darurat. Pak Ustadz, tolong istri aku pendarahan. Cak mano ini? Kasih tahu nggak ya? Nggak boleh itu. Ya Onifiro nggak boleh ya. Ini darurat harus dijawab. Ya Allah taala a'lam. Bolehkah memvonis diri sendiri berada di neraka? Masya Allah. Nanti. Dengan tujuan agar takut dan lebih giat beribadah. Masya Allah. Jadi khawarij ini. Ya. Ingat bapak-bapak, kita bilang bahwasanya pilar ibadah ada berapa?
3. Yang pertama takut, berharap. Iya, kalau urutannya sebenarnya cinta, kemudian apa? Berharap, kemudian takut. Yaitu urutan biasanya para ulama sebut seperti di usul salasah. Tapi saya biar kita hafal aja, dibikin TBC. Itu saya dulu kan sering kayak gitu. Ya, untuk menghafal sesuatu itu saya bikin singkatan. Kayak huruf qasam, huruf sumpah, kan ada huruf ba, kemudian ta, waw. Anda bilang apa? BTW. Ya, by the way. Ya. Huruf ilah ada 3. Huruf ilah itu huruf penyakit ada 3. Alif, ya, waw. Kalau singkatnya ayu. Apa arti ayu? Cantik. Karena yang cantik-cantik suka menyakiti hati. Wah. Huruf mudharaah, orang bilang ana itu. Kalau saya Anita. Ya, Anita, alif, nun, ya, ta. Jadi dengan seperti itu kan lebih mudah untuk menghafal, ya. Nah, kata para ulama, man ya'budullah, siapa yang menyembah Allah hanya karena cinta. Aku tidak peduli masuk neraka monggo, masuk surga monggo, yang penting aku cinta kepadamu ya Allah. Wah. Kalau kau beribadah masih berharap surga, kau takut kepada neraka, kau belum cinta, belum tulus. Ini siapa kalau ngomong cak ini? Orang tasawuf, orang sufi. Jika surga dan neraka tak pernah ada, gitu ya. Mengatakan intinya kita tuh harus beribadah, nggak boleh berharap surga. Ini salah. Karena kita kalau bicara ayat dan dalil, banyak yang menjelaskan para nabi berharap surga. Ya, yang terdoanya Allahumma inni as'aluka ya al-jannah. Ini meminta surga. Nah, para nabi pun demikian, ya. Ini jadi nggak boleh cuman cinta saja. Yang kedua karena berharap saja. Pasti diampuni gitu nih, ada. Nang bae. Yang penting tauhid. Yang penting bertauhid. Senang bae. Ya. Nah, ini Murji'ah. Kan tidak masukkan amal ke dalam keimanan. Dia menganggap bahwasanya perbuatan maksiat dosa tidak mengurangi kadar iman. Asal beriman udah selesai. Enggak usah berjilbab. Ngapa tidak berjilbab putih? Rajin sholat kan. Yang penting itu jilbab hati dulu. Nah, ini Murji'ah nih. Tipe-tipenya. Karena dia mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan keimanannya. Karena dia hanya banyak harapnya, diampuni gitu, tenang baik. Surga itu kan diampuni, tauhid diampuni. Jadi hanya berharap, tidak ada takutnya. Nah, yang ketiga takut begawinya. Cak ini nih. Aku neraka pasti. Ujung-ujungnya apa? Khawarij. Tak sholat neraka. Ini masih khilaf pada ulama ya. Minum khamar neraka. Membunuh neraka. Akhirnya apa? Dia mengkafirkan semua orang yang berbuat pelaku dosa besar dan dia menjadi khawarij. Karena itulah tiga-tiganya harus ada. Boleh berharap aku nih ya kayak siapa Abu Nawas ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aku ala naril jahim. Ya Allah, aku nih ya merasa tidak pantas masuk surga. Cuman aku tidak kuat neraka. Artinya aku nih berharap surga, cuman takut neraka harus ada dan tambah cinta. Meskipun ini tidak tahu sandarkan kepada Abu Nawas. Ya, intinya apa? Intinya berharap, cinta, berharap dan takut. Kalau cinta aja ya maka dia gombal. Ya karena kita itu kalau cinta pun ada harapan ya. Kemudian yang kedua, kalau dia berharap saja dia akan lalai. Kalau dia takut saja dia akan menangis. Ya ku menangis ya. Karena sedikit-dikit nuson neraka kalau aku nih malah takutnya dia udah apa? Udah semangat ibadah. Lah ceto neraka. Lah ceto aku nih. Ponis. Nggak boleh. Harus tiga-tiganya. Cinta, berharap dan takut. Kita berharap masuk surga dan kita takut masuk neraka. Dan kita cinta untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tiga-tiganya harus ada. Jangan apa lebih ada sebagian ulama mengatakan kalau berbuat maksiat naik sedikit takut, harapnya kecil ke. Kalau berbuat ketaatan harapnya yang tinggi ke. Ya, takutnya sedikit kan. Ada yang mengatakan ya usahakan ya selalu ada kedua-duanya. Ketika saya sedang sholat tahiyatul masjid, ada bapak-bapak mau melewati depan saya. Saya tahan dia dengan tangan. Bapak itu malah mendorong.
Afwan ya. Bukan menertawakan ya. Sampai saya mengucapkan istighfar spontan. Astagfirullahaladzim. Apakah saya harusnya memukul bapak itu? Emosi dia. Karena saya cuma istighfar lalu mengulang sholat. Iya. Apa hukum menahan? Sekarang tadi hukum yang lewat ya. Apa hukum menahan? Yang pertama hukumnya wajib menahan. Wajib. Kalau yang lewat 3. Yang pertama wanita. Yang sudah balik. Ada mbak-mbak melewat? Si mbak? Di belakang. Jadi makmum. Iya. Yeah. Biar jadi makmum dia. Yang di depan, di belakang jadi makmum. Biarkan aku jadi makmum mbak gitu ya. Jadi kalau perempuan yang lewat ini batal sholatnya. Ya batal sholatnya. Dalam sebuah hadis khilaf para ulama masalah yaqta'us sholat. Memotong sholat. Kalau lewat wanita yang pertama, yang kedua adalah keledai, yang ketiga adalah anjing hitam. Ya kalau 3 hal ini lewat, ya maka yaqta'us shalah. Dalam hadis dikatakan memotong salat. Jumhur mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan yaqta'u khusyu'as shalah. Yang dia potong adalah kekhusyuan salat. Tapi yang lebih tepat adalah pendapat ahli hadis mengatakan motong itu artinya batal. Sehingga salatnya jadi batal. Jadi wajib kita tahan. Ada keledai wajib tahan. Ada anjing hitam wajib tahan. Kalau selain 3 hal tadi, bapak-bapak tadi, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi nggak berdosa seseorang yang tidak ini dibahas oleh para ulama. Dia bilang wajib juga. Cuman saya kuatkan adalah sunnah muakkadah. Kalau ternyata kita tahan, dia nggak paham, dia malah dorong kita, ya. Nah, misalnya kita istighfar. Kalau istighfar nggak sengaja nggak batal sholatnya ya. Kita didorong. Ini jatuh nggak dorong, nggak tahu ya. Kalau dia cuman tergeser aja, lanjutin sholat. Habis sholat sampaikan, Pak, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i juga nggak boleh ya lewat di antara sutrah. Ya sutrah juga dikenal dalam mazhab Syafi'i. Meskipun mereka berlaku sunnah, ya sunnah yang ditekankan. Kita jelaskan nggak boleh ini hadisnya. Sampaikan baik-baik, ya. Adapun memukul ini, dalam arti memukul ini kalau dalam hadis 3 kali dan kita kasih uzur aja orangnya nggak paham, ya. Bapak-bapak ini nggak punya ilmunya, ya. Jangan belago. Malah ini rusak image dakwah kita. Rupanya yang jenggotan sama cingkrangan ini sedikit disenggol nak begoco ya. Nah, jadi kan malah merusak mana negatif. Ya, falikotilhu itu kalau sudah 3 kali. Kalau dia ngeyel masih mau jalan, kita dorong, maksudnya didorong. Kalau dia dahan dia nggak mau, maka boleh kita dorong biar dia istilahnya menahan dia, untuk menghentikan dia untuk dia tidak lewat lagi ya. Allah taala a'lam. Sabar ya. Ini yang belum ya. Afwan jadi jam 8:30. Vonis Khawarij. Apakah perkataan dirimu berkarakter Khawarij adalah vonis Khawarij? Ya kayaknya enggak ya. Kayaknya di dalam sifatmu kayak Nabi pernah mengatakan kepada Abu Dzar, "Inna fika amrul jahiliyah." Di dalam dirimu ada karakter jahiliyah. Dan beliau enggak vonis berarti Abu Dzar ya sahabat Nabi yang mulia sebagai orang jahiliyah. Ya antum nih ini apa kalau ini nganggap revolusi nih, cak Khawarij baik itu kan, itu bukan vonis insyaallah ya. Tapi beratnya dia hanya selalu menyampaikan, mengingatkan dan meminta ya haknya secara syariat sesuai kaidah, meskipun bagi yang mendengar terasa tidak menyenangkan. Ya ini biasa ya, orang-orang yang emosi dengan dengan pemerintah, kemudian dia pengen ganti bae, itu seterusnya, itu tidak bisa kita katakan Khawarij ya, orang seperti itu. Apakah Khawarij
kafir. Ingat ini ya, ini beliau salah ketika kita memvonis khawarij berarti kita menghalalkan seorang tersebut ya untuk diperangi dan memvonis. Kita sudah bahas kemarin, Pak. Yang menghalalkan ini belum, ini ada dua. Ya, yang memerangi attack hanya pemerintah. Kita nggak boleh memerangi. Kita hanya boleh membela diri, defense. Itu enaknya kalau kajian struktur. Jadi kita paham konsep secara keseluruhan. Jadi tetap kalau khawarij nggak boleh kita bunuh. Nggak boleh tiba-tiba khawarij ya, bang, nggak boleh. Ya, yang boleh seperti itu hanya apa? Pemerintah yang menumpas teroris, kemudian khawarij, kemudian pemberontak, kemudian perampok secara attack hanya imam, pemimpin. Adapun kita boleh melawan hanya sebagai defense. Ya, kalau ada khawarij membunuh kita, kita lawan. Ini baru boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Memang yang pemerintah tunjuk langsung sebagai badan penanggulangan teroris atau yang semisalnya. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi itu bukan ini ya. Bukan vonis, tapi lebih baik hindari ucapan-ucapan yang demikian. Ya, wallahu taala alam. Demikian, subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.